Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Sekarang kita akan membuka bagaimana tentang keberadaan para wali dalam menjaga ilmu makrifat atau ilmu tasawuf Jawa yang berisikan manunggaling kawula dan Gusti ini. Nah, jangan lupa sedulur sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Dan juga jangan lupa berikan like dan komentar. Sedulurku sekalian, kalau kita berbicara tentang makrifat dan Jawa atau sufi Jawa, tentunya kita tidak bisa meninggalkan tentang keberadaan Syekh Siti Jenar sebagai wali yang pernah mengajarkan kepada masyarakat tentang keberadaan makrifat atau sufi Jawa ini. Kita juga melihat bahwasanya Syekh Siti Jenar yang berani mengikrarkan dirinya dalam pemahaman kecintaan kepada Pangeran tentang keberadaan dirinya dan juga keberadaan ajarannya. Sehingga dari faham ini, beliau Syekh Siti Jenar ini mendapatkan tindakan dari para wali yang ada di Kesultanan Demak. Namun sebelum kita memasuki tentang bagaimana Syekh Siti Jenar, gerakan-gerakan ajaran Syekh Siti Jenar, yakni ajaran manunggaling kawula dan Gusti, kita juga bisa melihat sedikit tentang keberadaan Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Bujangga Ronggowarsito. Kita mengetahui bahwa Ronggowarsito juga pernah nyantri di Tegal Sari pada waktu itu di Kiai Ageng Muhammad Besari Tegal Sari Ponorogo. Dalam Wirid Hidayat Jati, ajaran-ajaran makrifat yang mengarah pada paham manunggaling kawula dan Gusti ini ada beberapa tingkatan. Selain itu juga disepakati oleh para wali bahwa ajaran manunggaling kawula dan Gusti ini adalah ajaran leluhur yang harus dilestarikan. Nah, jadi ini sudah menjadi kesepakatan. Maka kita melihat dulu ya tingkatan-tingkatan dari ajaran ini. Tingkatan pertama, tingkat 1 sampai kedua dan ketiga ini adalah berisi tentang seluk-beluk diri zat Gusti. Lalu tingkatan keempat, kelima dan keenam bertutur tentang seluk-beluk singgasana Tuhan atau singgasana Pangeran, singgasananya Gusti. Sedangkan tingkatan ke-7 dan ke-8 berisi tentang penerapannya, yakni peneguhan iman dan penyaksian. Sedangkan pada tingkat yang ke-9 ini memang jarang untuk diajarkan, bahkan ini adalah kepada orang-orang khusus, yang mana ini adalah ajaran tentang penjabaran keberadaan ajaran manunggaling kawula dan Gusti. 8 sunan tersebut bertugas untuk menjaga dan mengajarkannya kepada orang yang dianggap mampu untuk mendapatkan. Nah, di sini tentu kita bertanya, kenapa kok hanya 8 bukan 9? Nah, itu. Sebab ajaran makrifat yang harus dilestarikan memiliki 9 tingkatan. Tapi tingkatan yang tertinggi, yakni tentang manunggaling kawula dan Gusti, sengaja disimpan dan tidak perlu diajarkan. Tingkatan paling atas tersebut lebih mengarah pada pengamalan rasa, bukan sekedar teori, sehingga tak perlu ada wali khusus yang mengajarkannya. 8 wali yang ditunjuk untuk mengemban amanah agung menjaga ilmu makrifat ini adalah yang pertama
Kanjeng Sunan Kedaton. Ini bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang keindahan dat. Yang kedua, Kanjeng Sunan Tandes. Ini bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang kejadian dat. Yang ketiga, Kanjeng Sunan Mojagung bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang keadaan dat. Yang keempat, Kanjeng Sunan Bonang bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di dalam Baitul Makmur. Yang kelima, Kanjeng Sunan Wiryapada ini bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Mukarram. Yang keenam, Kanjeng Sunan Kalinyamat ini bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Muqaddas. Yang ketujuh, Kanjeng Sunan Gunung Jati bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Muharram. Yang kedelapan, Kanjeng Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar yang bertugas menjaga dan memberikan wejangan tentang sasahidan atau kesaksian. Nah, ini adalah pola penjagaan serta pola pendidikan tentunya, pendidikan makrifat di para wali 9 pada masa itu. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan tentang keberadaan ajaran makrifat Jawa yang baru ini kita kupas hari ini. Semoga besok kita bisa melanjutkan lagi. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terungkapan onorino nopo onawan pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.